Record. Oke, perintah pertama tadi ya, Airmon NG Star WLAN ya. Di sini kita bisa menjalankan, nah ini untuk mulai monitoring ya, untuk mulai monitoring. Nah, setelah kita monitoring di sini, terus kemudian kita bisa pakai Wireshark untuk melakukan capturing ya, sniffing ya. Nah, selain Airmon tadi ya, Airmon tadi untuk mengaktifkan WLAN-nya ya untuk monitoring. Nah, kemudian ada Aerodam ya. Aerodam di sini untuk monitoring traffic. Jadi nanti akan muncul karena di sini kan nggak ada air apa, nggak ada WLAN-nya, jadi nggak bisa saya contohkan ya. Nah, Mon 0 ini itu adalah apa namanya? Ada di atas ini ya. Mon 0 itu adalah, nah ini. Jadi monitor mode enable on Mon 0. Jadi dari WLAN 0 ini dia eh, mengaktifkan 0 ini ya. Nah, dari Mon 0 ini kemudian dilakukan monitoring, dia akan muncul. Jadi yang terhubung ke dalam jaringan atau WiFi yang sedang kita monitoring itu ada siapa saja gitu loh. Nah, beritanya nih Aerodam NG Mon 0 nih. Nah, setelah kita dapatkan yang banyak, kemudian kita cari yang paling cepat yang mana gitu. Jadi kan di sini ada datanya, kecepatannya, transfernya paling tinggi yang mana gitu. Kita dengerin azan dulu ya. Nah, tadi perintah Aerodam NG Mon O ini adalah nanti kalau misalnya kalian pada saat mengaktifkan nih jadi Mon 1, itu ya pakai Mon 1 ya. Jadi pas dilihat di sini ya, pas Airmon NG Star WLAN 0, ini munculnya apa di sini? Saya pernah itu ada berubah-ubah, jadi Mon 0 ada Mon 1, pernah sampai Mon 2 ya, saya coba tuh. Nah, eh, setelah kita dapatkan daftar listnya di sini, nah ini kan nanti kan akan muncul banyak nih listnya. Nah, terus kita pilih yang transfer rate-nya paling tinggi ya. Nah, terus kemudian kita tahap selanjutnya adalah melakukan bypass MAC address. Jadi intinya kita merubah ya MAC address kita menjadi yang akan kita clone tadi. Nah, jadi setelah kita pilih tadi, terus kemudian kita copy MAC address-nya, terus kemudian kita ini ya replace ya, kita replace jadi punya kita. Nah, di sini ada NG C1A PSID, terus kemudian ini MAC address-nya Mon 0 ya. Nah, di sini kita berubah jadi tadi F4 3E ya. Nah, ini F4 3E ini ya. Jadi kita berubah MAC address kita menjadi punya orang lain ya.
Oh bukan ya, ini ID-nya ya. Jadi MAC address-nya yang ini, yang B0 nya. Support MAC address check the one the client we can find. Nah ini kita stop dulu. Nanti jalankannya kan tadi udah dijalankan, kita stop. Nah ini kan ada 0 bila 0. Nah ini monitoringnya sudah berhenti. Setelah itu kita rubah. Nah ini baru dirubah. Tadi tuh di sini baru ID-nya ya. Setahu saya dulu tuh langsung ketemu sih. Jadi nggak perlu kita rubah di sini. Ini kan dipanggil ini terus kemudian muncul MAC address ini ya. Kalau saya coba tuh langsung sih ya. Jadi langsung muncul MAC address-nya berapa, terus kemudian pakai perintah ini ya. Sebelumnya kita stop dulu untuk melakukan monitoringnya, terus kita rubah MAC address-nya dengan perintah MAC change min m ini ya 90. Jadi nanti walaupun nanti akan muncul di sini keterangan konflik ya, karena kan dalam satu buah jaringan kalau ada IP yang sama itu nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa, tapi ada keterangan nanti konflik ya, di networknya ada keterangan konflik apa gitu. Nah seperti itu, tapi biarin aja tetap bisa connect gitu. Jadi seolah-olah komputer kita itu adalah komputer yang punya orang tadi gitu. Jadi kita merubah identitas kita dengan MAC address itu. Nah ini bersifat sementara ya. Kalau kita restart komputer kita, itu nanti akan berubah jadi aslinya. Nah masing-masing device itu kan unik ya. Jadi hanya satu buah alamat ya. Jadi masing-masing MAC address dari laptop, HP semuanya itu beda. Seluruh dunia nggak ada yang sama gitu ya. Nah, jadi makanya itu nggak bisa dirubah MAC address. Tapi kalau bersifat sementara itu bisa. Kayak contoh ini ya. Jadi ini sifatnya sementara. Nah, setelah kita sudah selesai menggunakannya, terus kemudian baru kita restart untuk mengembalikan MAC address yang aslinya. Nah, setelah kita rubah MAC address kita, kemudian kita aktifkan lagi if config WLAN 0 up. Ini untuk mengaktifkan WLAN-nya ya. Nah, kemudian kita MAC address kita akan berubah jadi yang kita rubah tadi. Sebelumnya di sini kan aslinya kan di atas ya, aslinya di sini. Nah, ini mana address kita nggak kelihatan ya. Jadi ini F4 ya, ini F4 3E ini kan MAC address dari wifi-nya. Karena aslinya punya kita yang ini ya, punya kita yang atas ini, terus kemudian dirubah jadi yang bawah. Nah, pada saat kita lakukan iwconfig, itu nanti akan muncul MAC address kita kayak punya orang lain itu. Nah, seperti itu intinya untuk melakukan hacking wifi ya. Jadi dengan cara kita merubah MAC address kita ke dalam MAC address orang yang koneksinya paling cepat, sehingga seolah-olah komputer kita itu jadi komputer dia. Jadi kita nggak perlu login, jalan sendiri koneksinya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Pasti nggak ada. Jadi silahkan dicoba ya. Kalau nggak dicoba ya nggak ngerti ya. Saya nggak bisa nyontoin karena laptop saya nggak langsung ya. Ya itu kadang saya ini ngupload record udah direkod tapi lupa diupload ya. Jadi nanti harusnya sih diupload di Indicus ya harusnya ya. Jadi semoga nanti saya ingat saya upload di Indicus. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya untuk materinya. Jadi untuk yang selanjutnya di sini ada tahapan cracking BP wireless network ya. Oke, di sini ini pakai dia ini mau nyari password ya, mau nyari password. Nah, pertama di sini Airmon NG Star Wilano, terus kemudian ini config untuk lihat yang tadi ya, saya sebutin ya, yang aktif yang mana, mode monitor ini kan sudah aktif ya. Untuk ngecek itu, terus kemudian ini melakukan scanningnya, terus setelah kita tentukan targetnya, terus kemudian kita lakukan perintah airmng mono PSSID. Nah, ini untuk PSSID-nya yang tadi yang dapat kita scan channel 6, kemudian bread. Nah, ini kita simpan sebagai apa ya? Jadi di sini disimpan, ini contoh pakai RHA web ya. Nah, setelah itu, nah udah kesimpan di sini, kita cek pakai ls RHA web 01 cap. Nah, terus kemudian selanjutnya kita lakukan tracking prosesnya. Perintahnya itu adalah air reply ya, ng 13 min a, terus kemudian alamat dari akses point kita, terus kemudian interface-nya pakai apa? Jadi pakai mun 0 ya. Ini kalau mun 0 ya, kalau kalian pakai iwconfig ketemunya mun 1, pakai mun 1. Nah, dia otomatis akan melakukan sending autentikasi untuk mencoba ya, melakukan handshake ya. Handshake itu apa ya? Salaman ya. Kalau bahasa Indonesia sih salaman. Jadi akan melakukan request di situ. Nah, setelah itu lakukan injeksi ARP paket ya. iReply strip ng strip min3 strip b, terus kemudian alamatnya tadi ya, min h. Terus ini MAC address dari yang punya kita ya. Jadi MAC address punya kita. Kemudian nama interface-nya 0 ya. Nah, dia terus kemudian otomatis dia akan mengirimkan ya. Nah, di sini akan munculnya. Nah, terus ini untuk cracking BP ya. Jadi setelah kita dapatkan tadi nama filenya tadi yang sudah disimpan, kita lakukan decrypt ya. Kita lakukan decrypt. Ini kalau yang WP ya. Kalau yang WP2 beda lagi ya. Ini WP. Nah, terus kita ketemu keyphone-nya ini ya. Nah, kalau WPA sama WPA2 ini beda lagi. Kalau nggak salah sih ini pakai wordlist ya. Nah, di sini RHPS 0 ini sama ya. Terus kemudian di capture four-way handshake-nya. Nah, ini sudah dapat handshake-nya. Nah, kan dia pakai wordlist ya. Wordlist itu daftar ya, daftar kata-kata yang kemungkinan bisa dipakai untuk menjadi password ya. Jadi dia akan mencocokkan. Nah, ini pentest password wordlist kode LST ya. Nah, dia akan nyari kata-kata yang cocok di situ. Kalau wordlistnya nggak ada yang cocok ya nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kelemahannya di sini. Jadi ini udah ketemu. Terus kemudian
kita lakukan apa nih, membacanya ya, sudah membaca di sini. Oke, kalau yang ini dia akan melakukan apa ya? Jadi ini contoh kan nih, membuat akses point palsu. Jadi trik yang lainnya itu adalah selain tadi kan ngopi pakai MAC address, terus kemudian nangkap pakai apa yang handshake-nya ditangkap, terus kemudian dicocokkan dengan hotlist, nanti akan ketemu. Terus yang cara yang lainnya, yang ketiga untuk wireless hacking itu adalah dengan membuat akses point palsu ya, SSID palsu yang mirip dengan yang aslinya, sehingga nanti ada orang lain yang login ke situ. Nah, dari login ke situ nanti didapatkan username password. Nah, seperti itu ya. Dia lagi bikin, terus kemudian di sini kan udah muncul nih SID yang palsunya itu Linksys. Nah, nanti ditunggu sampai ada yang masuk nih, contoh nih ada yang masuk. Nah, ini bisa dapat banyak ya, bukan hanya apa namanya istilahnya, eh, kita dapat dari akun orang lain ya, caranya seperti ini. Jadi makanya kalau kalian di apa namanya evil tweet attack ya, jadi kalau di area publik kayak contoh misalnya di mall dan sebagainya, sana sembarangan pakai wifi, connect wifi, kadang kan di situ ada yang sengaja memasang seperti ini ya. Jadi ini dipakai biasanya di tempat-tempat umum, dan mereka biasanya ada di kafe-kafenya untuk membuat ini, terus kemudian berusaha menarik sebanyak orang untuk masuk. Nanti kalian udah seneng, wah dapat, wah ini connect, wifi gratis, connect, bisa masuk. Ternyata username password kamu, misalnya kamu login email dan sebagainya, bisa dapat gitu. Nah itu. Jadi hati-hati, sangat berbahaya sekali jika kalian sembarangan. Jadi intinya sih kalau evil twin attack ini, kalian berhati-hati untuk mencegahnya ya. Berhati-hati saat apa mengkoneksikan ke dalam akses point atau wifi. Pastikan wifi tersebut adalah wifi yang benar ya, bukan yang buatan, yang palsu, yang fake ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang defaultnya ya. Defaultnya ini masih intinya sih seperti itu ya untuk melakukannya ya. Ada cara yang lainnya, yaitu bisa pakai ini ya, apa namanya, pakai Fluxion ya. Ini sama tekniknya kayak apa tadi, Evil Twin ya. Jadi tapi pakai toolnya namanya Fluxion. Jadi toolnya pakai Fluxion di sini untuk apa namanya, melakukan itu ya. Coba ya, kita lakukan coba ya. Mau nggak mau banyak-banyak ya, satu-satu. Kenapa nggak mau? Koneksi dulu. Ada koneksinya. Dan
Memang rata-rata kalau fatal akses itu kita coba di sini, kenapa nggak mau? Nah ini sudah berubah ya. Nah bisa sih masih ada ya. Oh salah ya, tadi tuh paste ya, paste harusnya. Jadi bukan copy, paste. Ini ada yang pada nyimak gak sih ini lo ya? Kok nggak ada yang komentar? Saya salah. Halo? Nah, kenapa nggak mau diakses ya? Oke, di sini ternyata nggak mau ya. Harusnya sih bisa karena sudah ini kita coba ada di sini ya. Kenapa nggak mau? Kita coba tambahkan Google ya. Nah, bisa. Jadi tadi kenapa kok nggak bisa itu karena eh, dia keluarnya jadi kayak gateway-nya nggak tahu kemana gateway-nya. Jadi makanya tadi saya masuk ke etc result.conf itu tujuannya adalah untuk menambahkan gateway-nya. Jadi saya kasih gateway-nya Google. Jadi biar bisa masuk ke GitHub-nya ya. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya CD function kita masuk ke ini coba kita ls ya. Functionnya sudah ada belum? Nah, sudah ada. Nah, setelah kita masuk ke CD function, kemudian kita masuk ke ini untuk instalasinya kalau nggak salah sih. Function. Kenapa nggak mau? Luxion, udah bener ya. Nah, berarti ini harus diinstal dulu kalau nggak salah. Mungkin kita coba dulu. Jadi serunya kita belajar seperti ini ya kayak gini. Jadi ada yang error atau apa, nah itu langsung. Jadi kita bisa mengetahui, tapi ya kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Jadi dasar-dasar dari apa Linux-nya harus paham. Kalau misalnya nggak paham ya bingung nanti mau gimana. Oke, ini kita coba install dulu.
memang di sini kan tutorialnya itu ada 2 kali ya pemanggilan untuk functionnya, berarti kan ini harus diinstal dulu. Oke, kita coba sampai ini selesai. Tapi ini ya mungkin nggak bisa juga karena belanya nggak ada. Jadi kan intinya sih yang penting ngerti ya cara untuk melakukan sedikit trik-trik untuk melakukan instalasi. Kalau nggak bisa kayak gimana itu. Oh ini dia nggak ada ya, nggak ada. Jadi harus ditambahkan repositorinya. Kita coba yang lainnya dulu. Ini juga sama. Jadi kita harus nyari apa namanya repositorinya. Oke, ini juga nggak ada. Ganti yang 5 coba. Nah, oke, kita coba apt get update. Jadi kadang kalau kita nggak bisa melakukan instalasi itu karena ada updatean baru dari sananya. Nah, kita coba ini bisa enggak untuk update-nya. Oke, Solahuddin, kamu mic-nya bisa nggak? Eh, ya, insya Allah ya. Kamu nggak ada mic-nya tak, Solahuddin? Ada, Pak. Itu udah dicoba belum kalinya? Kamu katanya kemarin belum bisa nginstal kalinya. Pasti belum. Tapi tetap baik, bolak-balik baik, Pak. Pusing ya. Kok bolak-balik pusing? Kamu udah download lagi belum? Udah. Filenya extensionnya apa? Apa tuh kemarin tuh OVA. OVA. Terus apa? VirtualBox-nya jalan nggak? Jalan. Oke, kamu di depan laptop nggak? Depan laptop nggak? Enggak. Kalau depan laptop kan bisa kamu share tuh apa kesalahannya gimana, nanti saya lihat dari sini biar ketahuan. Ini kayaknya agak agak lama ini, ternyata update-nya banyak makanya tadi nggak bisa install. Ya, ada yang mau nge-share nggak? Share screen silahkan. Barangkali saya bisa membantu. Oke, ini saya recordnya saya stop ya. Jadi sudah untuk tutorialnya sampai di situ aja. Nanti setelah diupdate tadi, kemudian bisa kalian coba install lagi ya.